Halo Sob Kids, salam jumpa dengan saya Oka Sensei di acara Fun Learning di Top Kids TV. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya seorang yang jago gambar tiba-tiba bisa gambar yang bagus tanpa harus berpikir yang macam-macam atau menggambar apapun yang kayak sepertinya dengan sederhana sekali. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah melihat beberapa teman yang jago gambar, yang mereka tiba-tiba menggambar sesuatu di atas kertas dan sepertinya gampang sekali, coret sana coret sini, tiba-tiba jadi bagus. Apa sih rahasianya? Rahasianya ada di sini, pola pikir 3 dimensi. Apa itu pola pikir 3 dimensi? Sebelum saya menjelaskan tentang pola pikir 3 dimensi, saya akan menjelaskan dulu tentang perbedaan antara konsep 3D dan 2D. 2D adalah sebuah gambar yang hanya bisa dinikmati dari depan saja. Contohnya adalah seperti persegi 4, persegi 3, persegi panjang, dan lingkaran. Sementara konsep 3D adalah sebuah gambar yang bisa dinikmati dari berbagai sisi. Contohnya adalah kubus, balok, piramid, tabung, bola. Apabila kalian melihat ini, tentu ada dua buah benda yang gambarnya sama. Yang membedakannya adalah pola pikirnya. Jadi pola pikirnya seperti apa? Apabila kalian melihat sebuah lingkaran begini, kalau kalian melihat lingkaran begini, yang harus muncul di pikiran kalian adalah ini adalah gambar bola. Apa bedanya? Kalau bola itu seperti begini. Ya, inilah yang harus kalian miliki sebelum kalian menggambar. Sebelum kalian menggambar, kalian harus miliki ini dulu setiap kali lihat objek apapun itu. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang bentuk dasar. Apa sih bentuk dasar? Bentuk dasar itu sesuatu yang harus kalian pahami dulu ya, dan harus kalian gambar sebelum kalian menggambar suatu objek. Bentuk dasar ada yang simetris dan ada asimetris. Yang simetris itu bentuknya yang baku seperti contoh di sini. Sementara yang asimetris itu bentuk dasarnya itu yang tidak baku, yang biasa banyak terdapat di alam. Katakanlah sebuah batu. Sebuah batu mungkin akan berbentuk seperti ini dengan bentuk yang tidak rata. Atau mungkin pada saat kalian mau membuat tangan, tentu kalian tidak bisa membuat tangan dalam posisi miring begini menggunakan ini karena terlalu sulit untuk itu. Makanya ada yang namanya bentuk dasar yang asimetris, tidak baku, tidak simetris. Nah, sekarang setelah kalian sudah mengerti tentang pola pikir 2D dan 3D dan bentuk dasar ini, mari sekarang kita berlatih melihat bentuk 3D. Kita mulai dengan spidol ini. Menurut kalian, apa bentuk dasar dari spidol ini? Saya rasa jelas, bentuk dasarnya adalah tabung. Jadi sebelum kalian membuat gambar spidol ini, yang harus kalian lakukan adalah membuat bentuk dasar tabung. Selanjutnya, saya ambil contoh boneka Angry Bird ini. Pada saat kalian melihat ini, yang harus kalian lakukan adalah melihat boneka ini dengan bentuk dasar bola. Dan lemari ini, kalau kalian ingin menggambar lemari ini atau bahkan buku seperti di sini, buku seperti ini, yang kalian pertama pikirkan adalah ini adalah sebuah balok, ya. Dan sekarang setelah kalian mengerti apa itu beda 2D dan 3D dan mengerti apa itu bentuk dasar, sekarang kita dan sudah melatih melihat bentuk dasar dari objek-objek yang ada sebelum digambar. Sekarang kita akan mencoba untuk gambar menggunakan bentuk dasar itu.
Seperti yang sudah dibahas tadi, pada saat kita mau menggambar, kita lihat dulu bentuk dasar dari boneka Angry Bird ini. Bentuk dasarnya adalah sebuah bola. Setelah melihat udah membuat bentuk dasarnya, baru kita bisa mulai menggambar. Tapi hari ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana detail dari proses menggambar. Mungkin akan di episode selanjutnya. Hari ini kita hanya sampai pola pikir 3 dimensi ini hanya untuk mempraktekkan aja. Setelah ini jadi, maka kita buat gambarnya seperti ini. Maka jadilah sebuah gambar Angry Bird. Jadi mulai setelah kalian melihat episode ini, saya harap kalian bisa setiap kali melihat sebuah benda, kalian harus pikirkan bentuk dasarnya apa. Ya, jadi jangan main tiba-tiba menggambar bagaimana, lihat aja gambarnya, ikutin, bukan begitu. Jadi kalian harus ikuti, lihat dulu bentuk dasarnya baru mulai menggambar, dan kita akan bahas itu di episode selanjutnya. Demikianlah episode Fun Learning hari ini. Ingat, bisa menggambar tanpa bisa mewarnai, hasilnya tanggung. Bisa mewarnai tanpa bisa menggambar, hanya warnanya saja yang heboh. Saya Oka Sensei, sampai berjumpa di acara Fun Learning berikutnya. Merdeka!